Selamat siang buat ibu-ibu. Siang. Selamat datang ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan saya Launi Iskandar Siahaan, saya pendamping PKH. Di sini saya datang untuk bersosialisasi dan menerangkan tentang bagaimana kita cermat untuk meminjam dan menabung. Jadi cermat meminjam dan menabung itu ada beberapa langkah. Salah satunya merencanakan peminjaman dengan berhati-hati. Yang kedua, memilih tempat meminjam. Ketiga, menyadari menabung itu dapat menjadi salah satu cara mencegah peminjaman. Dan yang terakhir, memilih cara dan tempat menabung. Jadi di sini sebelumnya kita masuk merencanakan peminjaman dengan berhati-hati. Tapi sebelumnya saya mau bertanya sama ibu-ibu, adakah orang ibu-ibu yang pernah meminjam? Pernah. Yang sampai saat ini meminjam? Iya. Hah? Dari Mekar ya? Iya, Mekar. Pinjaman Mekar ya? Berarti TPN. oh, berarti salam juga ibu ya? Iya. Juga. Jadi sebenarnya meminjam itu atau berutang itu boleh-boleh aja ya, Bu, ya. Asalkan kalau memang meminjam itu kita harus ingat 5 hal dan jangan sampai salah memilih tempat peminjaman. Pertama itu apa kita meminjam? Kebutuhan. Untuk kebutuhan, bukan keinginan ibu ya? Ya. Itu anak juga membantu uang sekolahnya bang. Gitu juga. Jadi itu berbeda ibu ya. Kalau untuk kebutuhan dengan keinginan itu berbeda. Kalau yang ibu bilang untuk jajan tadi ya, apa tadi untuk sekolah, untuk makan. untuk makan. Jajan Jajan anak itu dia keinginan, kebutuhan. Enggak ada buat apa kok bisa jajan sama sekolah. Jadi gini Bu, Dari suami lah. jadi jangan disalahkan. Kita mengutamakan itu kebutuhan, bukan keinginan. Jadi kebutuhan itulah yang harus kita penuhi setiap harinya. Keinginan itu berbeda, keinginan itu bisa ditunda, ya Bu ya. Jadi untuk apa kita meminjam, utamakan itu pertama untuk kebutuhan kita, bukan untuk keinginan ataupun kegiatan-kegiatan produktif. Misalnya kegiatan mau pergi jalan-jalan, hanya gara-gara kita mau pergi meminjam itu tidak diperbolehkan. Lima, nah itu keinginan Bu. Keinginan. Itu kan kebutuhan loh. Maaf, itu kan bisa juga kebutuhan. Kita kan emas ini untuk menyimpan. Suatu saat bisa kita pergi menabung. Menabung. Kan menabung. Jadi menabung ini itu dia memilih cara tempat dengan menabung. Kita menabung berarti nggak boleh beli emas, harus boleh celengan. Celengan nanti kalau menabung itu masuk di kategori kita mau kemana menabungnya, di bank, koperasi. Nah kalau dia pembelian emas itu kita itu seperti keinginan karena harganya itu pasti naik turun. Iya. Nah naik turun itu pastinya. Oke, jadi yang kedua cara lain supaya kita ada cara lain supaya kita tidak meminjam? Apa tuh? Apa tuh? Tanya dulu yang minjem itu. Kerja nggak ada Pak. Kerja kami nggak ada ya kan ibu rumah tangga jaga anak. Jadi sebelum Nggak ada meminjam, pemasukan. kita harus memikirkan dulu cara lainnya. Apa yang bisa kita lakukan sebelum meminjam? Seperti misalnya kalau kita ada memiliki tabungan. Nah, andai kata kalau kita ada tabungan, itu dulu yang kita pakai. Atau ada beberapa aset, itu dulu yang kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita. Jangan kita meminjam sementara ada tabungan dan aset-aset kita. Oke Bu, mengerti kan? Nah, jadi yang ketiga poin itu berapa besar kita perlu meminjam berapa besar kita meminjam dan jangan menimbulkan masalah. Itu intinya. Artinya tahu nggak Bu, berapa besar kita meminjam dan jangan menimbulkan masalah? Sesuai kemampuan kita untuk membayar. Ya, hitung berdasarkan pendapatan kita. Artinya kalau misalnya kita ada gaji bulanannya, jangan di atas setengah pendapatan kita. Usahakan jangan setengah, karena apa? Karena kebutuhan itu sangat penting dipenuhi.
Baru poin berikutnya, bagaimana kita dapat membayar kembali peminjaman itu? Cicil. Ada lagi Bu. Bagaimana cara kita mengembalikan peminjaman itu selain dicicil? Nah, jadi sesuaikan waktu pengembaliannya Bu. Dengan cara menyicil bisa. Tetapi jangan sekali-sekali istilahnya gali lubang tutup lubang. Tahu artinya Bu? Tahu ya. Gimana tuh artinya Bu? Pinjam sini, pinjam sini, pinjam sini. Oh, itu banyak kali peminjam kita Bu. Iya, jadi kita meminjam si A untuk menutupi si B. Itu sama aja. Pinjam lagi C menutupi si A. Ya, itulah siap-siap peminjaman kita dan makin bertambah bunga pinjaman kita. Baru ke terakhir, kemana kita dapat meminjam Bu? Itu kita pikirkan juga di mana kita dapat meminjam itu. Kalau bisa, kalau memang membutuhkan kali, carilah peminjaman yang paling murah bunganya. Kur. Penggadaian, koperasi. Koperasi tinggi nggak ya? Koperasi tinggi ya. Saudara pun bisa. Saudara belum dikasih udah nyocot. Sakit hati awak. Itulah Bu yang kita usahakan, dia memilih tempat yang murah bunganya. Itulah merencanakan pinjaman dengan berhati-hati kita. Sekarang di sini memilih tempat peminjaman. Jadi siapa aja yang tahu tempat peminjaman selain Mekar? Mekar itu masuk peminjaman apa ya? BRI ya? Berarti dalam bank ya? Iya. Ada kerjasama ya? Ada koperasi juga Ibu? Ada. Bank, koperasi, baru apa lagi ya? Kelompok simpan pinjam ada ya? Seperti PKK, arisan. Arisan ada. Nah, saudara, kerabat, ataupun rentenir itu suatu tempat peminjaman juga. Tetapi berhati-hati juga kita meminjam di situ. Kita harus lihat beberapa hal. Salah satunya proses. Perlu jaminan nggak? Batas. Nah, jadi kalau misalnya di bank, proses perlu pasti ada. Jaminan pasti ada. Batas pembayaran ada. Periode cara pengembaliannya ditentukan. Ditentukan dan berapa lama kita meminjam. Oke. Bunganya cenderung apa tuh? Tinggi ya? Rendah. Cenderung tinggi atau rendah lah itu ya? Oke. Jadi kalau di koperasi simpan pinjam bagaimana itu prosesnya? Rumit ya? Kalau koperasi nggak pernah rumit, cuman bunganya Besar ya? tinggi. Bunganya tinggi koperasi ya? Kalau dia cara pengembaliannya disesuaikan juga masa lama peminjaman. Iya, selama berapa tuh 40 hari ya? 40 hari, cicilannya besar itu. Pas perlu jaminan juga ya Bu ya? Enggak ada KTP. Koperasi? Koperasi nggak perlu jaminan? KTP doang. KTP doang ya? Fotokopi. Tapi kalau misalnya dia berarti koperasi itu tidak berbadan hukum ya? Berbadan hukum berarti ya? Karena dia yang ngambil perhari-harian itu ya setiap hari. Nah kalau usahakan yang kalaupun meminjam yang berbadan hukum Bu, untuk menghindarin apa namanya itu, menghindarin yang tidak kita inginkan. Nah seperti itu. Jadi kelompok simpan pinjam itu bisa juga tempat peminjaman seperti PKK, arisan, itu pasti ada. Kalau kita buat arisan kan ada tabungan kita di situ ya Bu ya? Ada ya? Nah itu perlu jaminan nggak itu? Simpan pinjam apa itu? Nggak perlu ya? Batas pembayarannya tidak tergantung ya? Sekali sebulan ya? Masa lamanya? Arisan kan ada yang 2 bulan, ada 2 bulan, ada 10 hari.
Tapi bunganya Nggak ada bunga. berarti cenderung rendah ya? Rendah ya? Pasti ada lah bunganya. Uang bukunya. Berarti cenderung rendah dia. Lain hal dengan saudara kerabat. Kalau saudara kerabat bagaimana itu? Ada bunganya nggak itu? Lebih bagus nggak usah. Lebih bagus nggak usah, Pak. Lebih bagus nggak usah ya, sakit-hati. sakit-hati. Tapi satu hal, jangan sekali-sekali ke rentenir. Nah, kalau ke rentenir, maka utang-utang kita tidak akan ada habisnya. Itulah tempat meminjam untuk memilih mana yang baik kita meminjam untuk memenuhi kebutuhan kita. Dimengerti ya Bu? Saya rasa dimengerti semua lah nih kalau tentang peminjaman ini ya. Mengerti pasti ya. Ibu-ibu yang Jadi di sini ada juga Ibu ya poin yang kita mau sampaikan, menabung dengan secara rutin. Oke. Menabung itu salah satu cegah untuk berhutang atau meminjam. Tapi ada tips untuk menabung ibu-ibu. Salah satunya menabung untuk berjaga-jaga dalam mencapai tujuan tertentu itu tidak harus dalam jumlah banyak, asalkan rutin atau disiplin. Jadi jangan misalnya kita ada duit, nah kita kasih. Kalau misalnya ada sisa duit kita berikan. Untuk menabung kapan aja pun bisa, asal rutin. Buat rencana menabung itu untuk mencapai tujuan. Ngerti maksudnya kalau buat, misalnya kita ada tujuan kita menyekolahkan anak atau menkuliahkan anak kita ya. Nah, tujuan kita berarti ada, kita mulai dari saat ini menabung untuk mensisihkannya dari pendapatan kita. Supaya apa? Supaya dapat mensekolahkan anak-anak kita nanti ke depannya. Jadi menabung itu juga harus disisihkan di awal Bu. Bukan tunggu ada sisa pendapatan kita. Nah, kalau misalnya ada sisa pendapatan itu tidak akan terjadi penabungan. Istilahnya kita udah bergaji nih, udah dapat gajian, kita bayar semua dulu, baru ada sisa, makanya ada kebutuhan yang lain, itu nantinya tidak akan terjadi menabungnya. Jadi usahakan kalau memang kita sudah ada rencana menabung, langsung kita sisihkan untuk menabung uangnya. Itulah secara rutin menabung itu sangat penting. Baru ada tempat juga cara menabung yang tempat cara menabung itu ada di bank menabung, koperasi pun juga bisa menabung ya, tetapi yang berbadan hukum. Kelompok simpan pinjam juga bisa tempat menabung. Arisan bisa ya. Sekolah mungkin ada sekolah yang pakai tabungan ya. Ada ya. Tapi ada jenis-jenisnya nih. Kalau dari beberapa tempat peminjam, tempat penabungan ini. Contoh kalau di bank, koperasi, kelompok simpan pinjam, itu ada poin-poinnya. Poinnya itu setorannya bagaimana, bisa diambil kapan aja, ada biaya administrasinya enggak, ada bunganya enggak, baru resikonya bagaimana, pasti ada aja di dalam beberapa tempat kita menabung. Contoh kalau bank itu dia bisa diambil kapan aja enggak kalau bank? Bisa ya. Koperasi pasti bisa ya. Koperasi kalau berbadan hukum bisa aja kapan kita mengambil. Kelompok simpan pinjam bisa Ibu ya. Kelompok simpan pinjam. Arisan bisa nggak? Enggak ya. Pakai waktu ya Bu ya. Sama juga dengan sekolah ya pasti ya. Kalau sekolah itu mesti 3 semester ya atau harian kelas gitu ya. Kalau itu tabungan sekolah, ada nggak biaya administrasinya masing-masing? Ada ya. Arisan ada biaya administrasinya? Ada juga. Ada. Uang buku. Uang buku.
Tapi ada bunganya nggak Bu? Ya. Nggak ada bunganya? Enggak. Kalau di bank ada ya. Bank, koperasi. Tapi resikonya pasti ada aja semuanya. Terkecuali kalau di bank dan koperasi yang berbadan hukum. Itu tidak ada resiko untuk dicuri. Ya. Kalau kelompok simpan pinjam, arisan, itu pasti ada risiko. Salah satunya apa? Kalau misalnya melarikan diri ya, ketuanya ya, ketua arisannya Alasan pindah lah ini nganggur ya. Saya rasa ibu-ibu sudah pengalaman juga kan mengenai meminjam atau menabung ya. Jadi saya harapkan kedepannya orang ibu-ibu itu bijaksana lah untuk menabung. Kalaupun memang ada memang kebutuhan yang sangat dibutuhkan kali, kalau memang terpaksa meminjam, ingatlah beberapa hal yang pernah kita sampaikan. Jadi ada nggak bertanya Bu sampai di sini? Nggak ada ya Bu ya? Udah ngerti semua lah ya? Kalau diam-diam udah mengerti ya? Bukan pengaruh lapar ya Bu ya? Nah, tapi kalau nabung-menabung ngerti juga ya? Mengembalikan yang nggak ngerti Bu ya? Agak susah. Agak susah. Kenapa kalau pinjam di bank itu harus ada jaminannya yang besar gitu? Karena mereka berbadan hukum Bu. Contohnya kalau kita mau minjam di bank itu harus ada surat rumah, surat kendaraan, jaminan gitu. Ya. Kenapa harus kayak gitu? Itu mereka kita kan mau bayar juga ya kan? membayar, tetapi harus ada jaminan. Sanggupkah kita membayarnya itu dengan hasil pendapatan kita? Makanya kita sebelum meminjam itu bijaksanalah untuk mencari tempat peminjaman. Nah, jadi kalau di bank itu kan berdasarkan hukum, itu kan diawasin. Mereka pun berhati-hati juga Ibu untuk memberikan peminjaman. Kalau tidak sesuai dengan pendapatan kita, itu tidak akan diberikan. Walaupun kita ada jaminannya. Ngerti? Jadi seperti itu pertemuan kita. Sampai jumpa. Kalau nggak ada pertanyaan, biar kita sudahi pertemuan kita ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita sehat-sehat selalu. Amin.